warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari mengenai cost volume profit analysis, yaitu analisis biaya, volume, dan laba. Next. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, di mana anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Inas Umaymah, Mega Juliati, Muhammad Rizky Maulidi, Niswatul Hasanah, dan juga Delia Mufiro. Next. Nah, untuk sebab pembahasan, mengenai materi CVP, itu yang pertama adalah pengertian, yang kedua menentukan BP dalam unit, yang ketiga menentukan BP dalam rupiah penjualan, yang keempat analisis multi produk, dan yang kelima adalah perubahan dalam variabel CVP. Next. Untuk materi pertama, yaitu mengenai pengertian CVP dan titik impas, akan dibawakan oleh Saudari Mega. Persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian CVP dan titik impas. Next. Apa itu cost volume profit analysis? Analisis cost volume profit CVP atau analisis biaya volume laba adalah suatu alat yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Analisis ini mempunyai manfaat pada awal tahap perencanaan karena menyajikan suatu kerangka pemikiran yang sederhana dalam mendiskusikan isu-isu perencanaan dan pengelolaan data yang relevan. Analisis CVP ini membuat perusahaan dapat menentukan penjualan baik dalam unit atau rupiah yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat profit yang diinginkan. Analisis CVP berguna untuk menilai dampak perubahan operasi seperti perubahan harga penjualan atau biaya operasi terhadap profit. Analisis ini menekankan pada hubungan antara biaya, volume, atau kuantitas penjualan, harga jual, dan laba. Analisis ini juga berguna untuk mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, penjualan, membantu perusahaan dalam memecahkan permasalahan seperti perencanaan jumlah unit produk yang seharusnya dijual agar mencapai titik impas, perhitungan dampak penurunan biaya tetap terhadap titik impas, dan perhitungan dampak kenaikan harga jual terhadap laba. Sehingga analisis CVP memungkinkan manajer untuk menghitung berapa kuantitas yang harus diproduksi dan berapa tingkat harga jual serta biaya yang dikeluarkan dan dampaknya terhadap laba. Hubungan antara biaya, next. Selanjutnya yaitu hubungan antara biaya, volume, dan laba. Hubungan antara biaya, volume, dan laba memegang peranan yang sangat penting. Sehingga dalam pemilihan alternatif tindakan dan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang, manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibat pada berbagai laba yang akan datang. Pada dasarnya, ada 3 faktor yang mempengaruhi laba, yaitu biaya, harga jual, dan volume, baik itu volume penjualan dan produksi. Biaya berdasarkan gambar di layar, biaya yang timbul untuk pengolahan suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual dan tinggi rendahnya harga jual akan berpengaruh terhadap volume penjualan. Selanjutnya, volume penjualan akan menentukan volume produksi dan pada gilirannya besar kecilnya volume produksi akan berpengaruh terhadap biaya. Next. Selanjutnya, pengertian BEP. Apa itu BEP? Titik impas atau BEP adalah keadaan yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diterima perusahaan, pendapatan total sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan. Jadi BEP ini menekankan bahwa jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya. Titik impas dirumuskan melalui 2 pendekatan. Yang pertama yaitu titik impas dalam unit penjualan, dan yang kedua titik impas dalam rupiah penjualan, yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut. Manfaat titik impas adalah untuk melakukan berbagai analisis, seperti apabila perusahaan ingin mengetahui dampak yang terjadi terhadap pendapatan, biaya, dan laba sebagai akibat dari volume penjualan, maka manajemen harus mengetahui titik impas dalam unit penjualan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudara Mega yang telah membawakan materi. Untuk subbab yang kedua, yaitu break even point dalam unit yang akan dibawakan oleh Saudara Inas. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk subbab yang kedua, yaitu break even point dalam unit atau titik impas dalam pendekatan unit. Oke, jadi untuk menentukan titik impas dalam unit, kita bisa menggunakan dengan memanfaatkan informasi laba operasi. Laba operasi itu adalah laba yang sebelum dipotong dengan pajak penghasilan. Nah, persamaannya untuk mengetahui titik impas dengan menggunakan laba operasi adalah laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurangi beban variabel dikurangi beban tetap. Lalu kita bisa
jabarkan laba operasi sama dengan pendapatan penjualan itu sama dengan harga dikali jumlah unit terjual dikurangi beban variabel per unit dikali jumlah unit terjual lalu dikurangi total biaya tetap. Nah, kita langsung menuju ke contoh soal. Misalnya ada perusahaan ABC memproduksi mesin pemotong rumput. Untuk tahun mendatang, manajemen telah menyusun proyeksi laporan laba bersih sebagai berikut. Penjualan 1.000 mesin dengan harga 400, maka dikalikan harganya 400.000. Kemudian dikurangi beban variabel atau biaya variabel sebesar 325.000, kita kurangi, maka kita ketahui margin kontribusinya $75.000. Lalu dikurangi beban tetap atau biaya tetap 45.000, lalu dikurangi, kemudian kita tahu laba operasi atau laba kotornya $30.000. Nah, kemudian kita masukkan persamaan laba seperti yang sudah dibahas pada slide sebelumnya, yaitu laba operasi sama dengan harga kali jumlah unit terjual dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit terjual dikurangi total biaya tetap. Nah, di sini kenapa laba operasi 0? Karena saat kita ingin mencapai titik impas, maka seperti yang sudah dijelaskan oleh Mega, di mana pendapatan itu sama dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka itu sama dengan laba operasi itu sama dengan 0. Maka oleh karena itu persamaannya adalah 0 sama dengan 400 kali unit. Unit itu ada yang kita cari yaitu unit yang terjual untuk mencapai titik impas, lalu dikurangi 325 kali unit, lalu dikurangi 45.000. 400 kita dapat dari mana? 400 itu kita dapat dari penjualan 400.000, penjualan total dibagi 1.000 total unit. Jadi itu adalah penjualan per unit. Lalu 325 juga sama, beban variabel total kita bagi dengan jumlah penjualan mesin yaitu 1.000, maka hasilnya 325. Maka kita bisa tahu kita operasikan 0 sama dengan 75x unit kurangi 45.000. Maka unitnya kita ketahui 45.000 dibagi 75 sebesar 600 unit. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah perusahaan ABC harus menjual 600 unit untuk mencapai titik impas. Oke, selanjutnya menentukan jumlah unit untuk mencapai target laba. Nah, misalnya perusahaan itu, pastikan perusahaan itu ingin mendapatkan laba lebih dari 0, Mas. Nah, perusahaan dapat menentukan target laba itu dengan cara dua bentuk ya, target laba. Ada nominal, ada juga persentase. Nominal ini bisa berbentuk mata uang rupiah, dolar, atau mata uang lainnya. Misalnya, contohnya, anggap perusahaan ABC yang tadi ingin memperoleh laba operasi 60.000. Maka berapa unit mesin pemotong yang harus dijual? Nah, kita masukkan persamaannya. Persamaannya adalah laba operasi sama dengan tadi, misalnya ini laba operasi yang ingin dicapai 60.000 sama dengan 400x adalah harga penjualan per unit dikali X. X itu melambangkan unit yang ingin dijual, yang ingin dicari, yang diketahui untuk menghasilkan laba 60.000 dikurangi 325x biaya variabelnya dikurangi biaya tetapnya 45.000, maka bisa menghasilkan 60.000 sama dengan 75x kurangi 45.000. Kita pindah ruas 105.000 sama dengan 75x, maka diketahui X sama dengan 1.400 unit. Kesimpulannya adalah perusahaan ABC harus menjual 1.400 unit mesin jika ingin memperoleh laba operasi 60.000. Nah, kemudian selain kita bisa menentukan target laba berbentuk nominal, kita juga bisa menentukan target laba berbentuk persentase. Misalnya, anggap perusahaan ABC ingin memperoleh laba operasi 15% dari pendapatan penjualan. Maka, berapa unit mesin pemotong yang harus dijual? Caranya sama, hanya saja kita persentase ini melambangkan bahwa persentase dari penjualan total, pendapatan penjualan total. Jadi 15% kita bentuk jadi desimal 0,15 dikali 400x karena total dari pendapatan penjualan lalu sama dengan 400x dikurangi 325x kurangi 45.000 0,15 dikali 460x sama dengan 75x kurangi 45.000 maka kita ketahui 15x sama dengan 45.000 maka x sama dengan 3.000 unit. Kesimpulannya adalah perusahaan ABC harus menjual 3.000 unit mesin jika ingin memperoleh laba operasi 15%. Oke, next. Nah, kemudian bagaimana jika perusahaan ingin mencapai target laba bersih? Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa laba operasi itu adalah laba kotor. Jadi, laba yang belum dipotong pajak penghasilan. Nah, ketika kita perusahaan itu ingin mencapai target laba bersih, yaitu yang sudah dipotong oleh pajak penghasilan, maka kita konversi dulu laba operasinya berapa dengan menggunakan rumus laba operasi sama dengan laba bersih per 1 min tarif pajak. Nah, misalnya langsung contoh, perusahaan ABC ingin memperoleh laba bersih sebesar 48.750 dan tarif pajaknya 35%. Berapakah unit yang harus dijual?
Nah, kita masukkan laba operasi sama dengan laba bersihnya 48.750 per 1 min 0,35. Maka diketahui 48.750 per 0,65 laba operasinya 75.000, maka kita tahu di sini laba operasi 75.000. Lalu kita kembalikan ke rumus awal, ke persamaan awal, itu 75.000 sama dengan 400X kurangi 325X kurangi 45.000, maka kita bisa tahu X-nya adalah 120.000 per 75, yaitu 1.600 unit. Nah, kesimpulannya adalah perusahaan ABC harus menjual 1.600 unit mesin untuk memperoleh laba bersih sebesar 48.750 dengan tarif pajak 35%. Seperti itu. Oke. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Inas. Untuk materi selanjutnya, yaitu BEP dalam rupiah penjualan yang akan dijelaskan oleh Saudari Miswatun. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu BEP dalam rupiah penjualan. Next. Nah, titik impas BEP dalam rupiah penjualan. Seperti kita ketahui, BEP itu kondisi di mana perusahaan itu tidak mengalami laba maupun rugi. BEP dalam rupiah penjualan ini biasa disebut dengan BEP dalam pendapatan penjualan. Dalam beberapa kasus, jika menggunakan analisis JVP ini, banyak manajer yang lebih menyukai menggunakan pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas penjualan dibanding dengan unit penjualan. Next. Nah, titik impas BEP dalam rupiah penjualan ini berkaitan dengan rasio margin kontribusi. Apa itu rasio margin kontribusi? Rasio margin kontribusi merupakan proporsi setiap rupiah penjualan yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Rasio margin kontribusi biasa disebut dengan persentase dari pendapatan. Titik impas BEP dalam rupiah penjualan ini berkaitan dengan rasio margin kontribusi karena untuk menghitung titik impas BEP ini dalam rupiah penjualan harus mengetahui rasio margin kontribusinya dulu. Next. Nah, untuk menghitung titik impas BEP dalam rupiah penjualan ini digunakan rumus ini. BEP rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi dapat dihitung dengan 1 dikurangi biaya variabel dibagi penjualan. Next. Nah, ini contoh kasus titik impas BEP dalam rupiah penjualan. PT Sentosa memproduksi buku tulis mengeluarkan biaya tetap sejumlah 50 juta, biaya variabel per unitnya Rp750 dan biaya penjualannya 2.000. Kita hitung BEP rupiah, total biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi sama dengan langsung dimasukkan 50 juta dibagi 1 dikurangi dalam kurungnya dibagi dulu 750 dibagi 2.000, hasilnya yaitu 0,375. 1 dikurangi 0,375 hasilnya 0,625. Langsung saja 50 juta dibagi 0,625 hasilnya 80 juta rupiah. 80 juta rupiah ini artinya perusahaan akan mencapai titik impas BEP dalam penjualan 80 juta rupiah. X. Nah, target laba dan pendapatan penjualan. Ini contoh kasus untuk target laba. Masih tetap sama soalnya PT Sentosa biaya tetapnya 50 juta, biaya variabelnya Rp750 dan biaya dan penjualannya Rp2.000. Hitung berapakah besarnya penjualan yang harus dihasilkan PT Sentosa jika perusahaannya menginginkan laba 100 juta rupiah. Dikenakan rumus TVC atau total fixed cost tambah P itu adalah target labanya 100 juta rupiah dibagi GMR. GMR itu kontribusi margin ratio dikali persen. Tadi sudah dihitung GMR-nya ketemu 62,5%. Jadi langsung saja 150 juta dibagi 62,5% hasilnya 240 juta rupiah. Yang ini artinya besarnya penjualan yang harus dihasilkan PT Sentosa jika perusahaan menginginkan laba 100 juta adalah sebesar 240 juta rupiah. Next. Nah, ini contoh kasus untuk pendapatan penjualan. Masih tetap sama soalnya PT Sentosa biaya tetapnya 50 juta rupiah, biaya variabelnya
biaya variabelnya Rp750 dan penjualannya Rp2.000. Berapakah laba atau rugi yang diperoleh PT Sentosa jika volume penjualan yang tercapai adalah 200.000 unit? Ini dikenakan rumus P sama dengan Q. Q-nya itu unit yang terjual, yaitu 200.000 dikurangi BEP unit. Nah, BEP unit tadi dijelaskan dengan Inas, yaitu 50 juta rupiah dibagi 2.000 dikurangi 750, hasilnya 40.000 dikali GM contribution margin, bisa dihitung dengan 2.000 dikurangi 750, hasilnya 200 juta rupiah. Nah, ini untuk hasilnya tidak minus, ini berarti laba. Kalau hasilnya minus berarti rugi. Nah, ini artinya laba yang diperoleh PT Sentosa jika volume penjualan yang tercapai 200.000 unit, laba yang diterima oleh PT Sentosa yaitu sebesar 200 juta rupiah. Next. Nah, perbandingan dua pendekatan. Perbandingan dua pendekatan ini dimaksud yaitu pendekatan titik impas dalam unit dan pendekatan titik impas dalam rupiah penjualan. Mengapa rumusnya itu terpisah, tidak sama? Karena rumus pendapatan penjualan memungkinkan perusahaan untuk secara langsung mencari pendapatan penjualan apabila hal tersebut memang dikehendaki. Yang kedua, pendapatan penjualan jauh lebih mudah digunakan dalam situasi multiproduk atau kondisi di mana perusahaan itu menjual lebih dari satu produk. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nisatun. Untuk selanjutnya yaitu analisis multiproduk yang akan dibawakan oleh Saudara Rizky. Silakan. Ya, baik, moderator, terima kasih. Ya. Next. Ya, jadi contoh kasus yaitu perusahaan ABC menawarkan dua model mesin pemotong rumput. Satu, mesin pemotong rumput manual dengan harga $400, dan yang kedua adalah mesin pemotong otomatis dengan harga jual $800. Departemen pemasaran yakin bahwa 1.200 mesin pemotong manual dan 800 mesin pemotong otomatis dapat terjual dalam setahun. Proyeksi laporan laba ruginya sebagai berikut. Penjualan $480.000 untuk mesin manual dan untuk mesin otomatis yaitu $640.000 dengan total yaitu $1.120.000 dikurangi dengan beban variabel untuk mesin manual $390.000 dan untuk mesin otomatis yaitu $480.000 dengan total adalah $870.000. Margin kontribusinya yaitu untuk mesin manual $480.000 dikurangi $360.000 sama dengan $90.000. Dan juga untuk mesin otomatis untuk margin kontribusinya yaitu $640.000 dikurangi dengan $480.000 sama dengan $160.000. Dengan total yaitu $90.000 ditambahkan dengan $160.000 yaitu adalah $250.000. Lalu dikurangi dengan beban tetap langsung yaitu $30.000 untuk mesin manual dan $40.000 untuk mesin otomatis dengan total yaitu $70.000. Lalu margin produk adalah $60.000 yaitu didapat dari $90.000 dikurangi dengan $30.000 untuk mesin otomatis yaitu $160.000 dikurangi dengan $40.000 sehingga untuk margin produknya yaitu $120.000 dengan total yaitu $180.000 dikurangi dengan beban tetap umum yaitu laba operasi yaitu dengan jumlah 26.250. Lalu dengan hasilnya adalah 180.000 dikurangi dengan 26.250 sama dengan 153.750. Next. Pendekatan dalam unit. 1. Menentukan titik impas dalam unit. Mesin pemotong rumput manual memiliki margin kontribusi per unit sebesar $75 atau $400 dikurangi dengan $325 dan margin kontribusi mesin pemotong otomatis yaitu $200 atau $800 dikurangi dengan $600. Unit impas mesin manual sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga dikurangi dengan biaya variabel per unit. Unit impas mesin manual yaitu 30.000 dibagi dengan 75. Unit impas mesin manual sama dengan 400 unit. Unit impas mesin otomatis sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga dikurangi dengan biaya variabel per unit. Unit impas mesin otomatis sama dengan 40.000 dikurangi dengan 200. Unit impas mesin otomatis sama dengan 200 unit. Next.
2. Menentukan bauran penjualan. Misalnya, jika perusahaan ABC berencana menjual 1.200 mesin manual dan 800 mesin otomatis, maka bauran penjualan dalam unit adalah 1.200 dibagi dengan 800. Bauran penjualan biasanya disederhanakan hingga bilang bulat terkecil, sehingga menjadi 3:2. Sehingga untuk setiap 3 mesin manual yang terjual, ada 2 mesin otomatis yang terjual. Bauran penjualan juga dapat dinyatakan dalam bentuk persentase dari total pendapatan yang dikontribusikan oleh setiap produk. Misal, pendapatan mesin manual adalah $480.000 yang didapat dari $400 dikalikan dengan 1.200. Dan mesin otomatis $640.000 yang didapatkan oleh $800 dikalikan dengan 800. Maka persentase mesin manual adalah 480.000 dibagi dengan 1.120.000% sama dengan 42,86%. Persentase mesin otomatis yaitu 640.000 dibagi dengan 1.120.000% sama dengan 57,14%. Bauran penjualan dan analisis CVP. Produk mesin manual, harga variabel per unitnya yaitu $400, dan untuk mesin otomatis yaitu $800. Untuk biaya kontribusi per unitnya yaitu $325, dan untuk mesin otomatis adalah $600. Margin penjualan yaitu mesin manual $75 dan mesin otomatis adalah $200. Bauran kontribusi per unit paket adalah mesin manual 3 dan mesin otomatis 2. Marginnya adalah untuk mesin manual adalah $225 A, untuk mesin otomatis adalah $400 B. Dan dijumlahkan yaitu total paket adalah $625. Berdasarkan margin kontribusi per paket di atas, persamaan dasar impas dapat digunakan untuk menentukan jumlah paket yang dijual untuk mencapai titik impas. Paket impas sama dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per paket, sama dengan 96.250 dibagi dengan 625 sama dengan 154 paket. Kesimpulannya, perusahaan ABC harus menjual 154 kali 3 sama dengan 462 mesin manual dan 154 paket dikalikan dengan 2 sama dengan 308 mesin otomatis untuk mencapai impas. 2. Pendekatan dalam penjualan. Contoh menggunakan perusahaan ABC seperti sebelumnya. Satu-satunya yang dibutuhkan laporan laba rugi perusahaan ABC secara keseluruhan yaitu 1. Proyeksi laporan laba rugi perusahaan ABC. Penjualannya yaitu 1.120.000 dikurangi dengan biaya variabel 870.000 sama dengan margin kontribusi yaitu 250.000 dikurangi lagi dengan biaya tetap yaitu 96.250 lalu didapatkan laba operasinya yaitu $153.750. Berapa pendapatan penjualan yang harus dihasilkan untuk mencapai impas? Penjualan tetap sama dengan biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi, yaitu 96.250 dibagi dengan 0,22232, yaitu didapatkan hasil sama dengan $431,228. 0,2232 didapatkan dari 250.000 dibagi dengan 1.120.000. Asumsi-asumsi pada analisis biaya volume. 1. Fungsi linear. 2. Rentang yang relevan. 3. Produksi yang sama dengan penjualan. 4. Bauran penjualan yang konstan. Dan yang kelima adalah harga dan biaya diketahui dengan pasti. Penyajian hubungan CVP dalam bentuk grafik. 1. Grafik volume laba. Untuk volume laba, hubungan antara laba dan volume penjualan. Terus kedua, nilai variabel independen atau jumlah unit penjualan diukur di sepanjang sumbu horizontal. Dan ketiga, nilai variabel dependen atau laba operasi diukur sepanjang sumbu vertikal. Kedua, grafik biaya volume laba. Hubungan antara biaya, volume, dan laba. Kedua, jumlah unit penjualan diukur dalam sumbu horizontal. Dan yang ketiga adalah rupiah pendapatan diukur dalam sumbu vertikal. Sekian presentasi dari saya. Terus selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Next. Next. Untuk materi terakhir yaitu perubahan dalam variabel CVP. Selanjutnya. Nah, untuk analisis perubahan ini kita akan mengenal yaitu resiko dan ketidakpastian. Nah, suatu saat nanti di masa mendatang, manajerial itu pasti akan menghadapi permasalahan yaitu perubahan atas harga, biaya, dan kuantitas. Nah, dengan adanya perubahan ini yang memunculkan suatu ketidakpastian, maka manajemen itu harus
melakukan suatu tindakan manajemen risiko untuk mengetahui ketidakpastian yang akan terjadi di masa mendatang. Selanjutnya, nah caranya untuk mengetahui risiko yaitu dengan cara margin of safety. Jadi MOS atau margin of safety itu adalah unit yang dijual atau diharapkan untuk dijual atau pendapatan yang diperoleh atau diharapkan akan diperoleh di atas volume impas. Jadi misalkan suatu perusahaan itu saat ini mendapatkan volume impas sebesar 200 unit produk yang terjual. Nah, apabila perusahaan itu sedang merencanakan untuk proses penjualan sebanyak 500 unit dan kemudian sudah terjual 300 unit, maka 300 unit itu merupakan margin of safety, di mana sebanyak 300 penjualan yang telah dilakukan oleh perusahaan itu, maka perusahaan mengalami margin of safety, di mana margin of safety ini akan memunculkan risiko, yaitu akan mengurangi risiko kerugian yang dihadapi dari penurunan penjualan. Selanjutnya, analisis sensitivitas dan CVP, yaitu untuk meneliti dampak perubahan atas penggunaan keputusan. Selanjutnya, nah, di sini terdapat analisis CVP dan biaya berbasis aktivitas atau ABG, activity based cost. Jadi, analisis CVP ini merupakan analisis konvensional karena di analisis CVP ini biaya bervariasi dengan volume penjualan, biaya variabel, dan biaya tetap. Jadi, biaya itu terbagi menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Namun, kalau menggunakan analisis ABC, yaitu biaya terbagi menjadi kategori berbasis unit dan non-unit. Selanjutnya, nah, di sini merupakan persamaan biaya dengan menggunakan ABC untuk mengetahui total biaya dan laba operasi serta untuk mengetahui unit impas. Selanjutnya, nah di sini terdapat contoh perbandingan analisis CVP dan ABC. Nah, ini terdapat contoh soal di mana perusahaan ingin menghitung unit yang harus dijual untuk mendapatkan penghasilan sebelum pajak sebesar 20.000. Selanjutnya, untuk pembahasannya sendiri, dan menggunakan analisis CVP, unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan sebelum pajak 20.000 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu jumlah unit sama dengan pendapatan yang ditargetkan ditambah dengan biaya tetap konvensional yang menggunakan analisis CVP tadi dibagi dengan harga dikurangi biaya variabel per unit. Pendapatan per targetnya 20.000 ditambah biaya tetapnya 100.000 dibagi dengan harganya $20 dikurangi biaya variabel per unitnya 10. Nanti akan diperoleh jumlah unit sebesar 12.000 unit. Nah, apabila menggunakan persamaan ABC ini, dihasilkan jumlah unit yang sama, itu 12.000 unit. Selanjutnya, untuk yang terakhir ini adalah analisis CVP dengan metode just in time, yaitu persamaan biaya just in time dengan rumus total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit kali jumlah unit ditambah biaya per jam mesin dikalikan jumlah jam mesin. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Untuk selanjutnya, yaitu kami akan berada di sesi diskusi di pertemuan Selasa mendatang. Jadi untuk teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di diskusi minggu depan, diskusi pada hari Selasa mendatang. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.